Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Noyo Kerten yang Miss Arista sayangi dan Miss Arista banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh semangat. Untuk kegiatan hari ini, kegiatan pesantren kilat SD Muhammadiyah Noyo Kerten, dengan Miss Arista kita akan belajar bersama-sama tentang pelaksanaan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya Miss Arista mau tanya dulu, apa anak-anakku tahu makna iman kepada Allah itu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan prioritas. Prioritas itu yang utama, yang wajib dipahami oleh seorang muslim. Nah, barang siapa yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, maka akan selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, di kehidupan kita ini, tentunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa anakku masih ingat rukun iman itu ada berapa? Masih ingat tidak? Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, apa anakku? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan rukun iman yang keempat adalah iman kepada qada dan qadar. Lalu, bagaimana pelaksanaan kita beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak bersama-sama penjelasan Miss Arista. Kita belajar bersama-sama ya. Iman kepada Allah. Nah, ini merupakan rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah berarti kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya ciptaan semesta ini yang menguasai dan mengatur segala isi bumi. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan menjalankan sholat 5 waktu, melakukan kewajiban kita untuk zakat, berbakti kepada orang tua, dan juga melakukan segala amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk iman yang kedua, rukun iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat Allah. Nah, kita wajib beriman tentang adanya malaikat, ya, tentang adanya malaikat Allah. Nah, malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah yang dibuat atau yang diciptakan dari cahaya. Percaya bahwa setiap malaikat Allah itu memiliki tugas masing-masing yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, ya. Anakku masih ingat kan? Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama, meniru sifat baik dari malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa melakukan dengan cara apa? Mengingat bahwa ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita dalam kehidupan kita di dunia, sehingga apa yang kita lakukan tentunya akan kita pikirkan apakah itu merupakan perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Nah, selanjutnya
Untuk rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara apa? Kita sebagai umat muslim kita harus selalu membaca, menghafal dan juga mengamalkan kitab-kitab Allah. Kalau kita itu umat muslim berarti kitabnya adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kita harus menghafalkan, membaca dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk rukun iman yang keempat adalah iman kepada para rasul Allah. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang beriman kepada Rasul Allah yaitu kita rajin membaca sholawat Nabi setiap hari, kemudian menjalankan ajaran sunnah-sunnah Rasulullah yang telah diajarkan, dan meniru semua kebaikan atau sifat baik para Rasul-Rasul Allah. Nah, untuk rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus mengimani atau mempercayai bahwa tanda-tanda kiamat, hari kebangkitan di padang mahsyar, kemudian adanya hisab, itu hingga akhir di surga itu ada. Jadi kita harus percaya bahwa hari kiamat akan segera tiba. Nah, itu wajib kita ketahui dengan mempercayai tanda-tanda kiamat. Kemudian yang terakhir yaitu iman kepada khodo dan khodar. Khodo dan khodar, maka penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu gimana anak-anakku? Ya, penerapannya yaitu kita dengan sungguh atau dengan percaya bahwa mempercayai semua kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk itu merupakan kejadian yang telah diatur oleh Allah atau atas kehendak Allah. Nah, maka kita harus mempercayai dengan setulus hati, ya. Nah, itu merupakan rukun iman yang ada yang patut kita percayai. Nah, dari rukun iman yang sudah Miss Arista sampaikan ini, maka kita juga dapat melakukan penerapan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain apa anak-anakku? Dengan mendirikan sholat, kita jangan lupa tetap beriman kepada Allah, selalu berbuat kebajikan atau kebaikan, mampu memaafkan kesalahan orang lain, mempercayai dengan benar rukun iman. Di bulan Ramadan ini kita dengan cara apa? Menunaikan zakat, berinfak, dan sedekah dengan ikhlas, kemudian menjaga sholat kita yaitu 5 waktu. Nah, untuk laki-laki, untuk muslim laki-laki itu diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Nah, untuk penerapan lainnya apa anakku dalam kehidupan sehari-hari? Yang belum Miss Arista sampaikan ini, kita juga dapat selalu senantiasa beramal soleh. Kita antar sesama umat muslim, kita harus saling menjaga tali persaudaraan, ya. Terus kemudian kita mempercayai segala ciptaan Allah yang ada di langit maupun di bumi ini, bahwa seluruh alam semesta ini adalah atas kuasa Allah, atas segala ciptaan Allah, ya. Mungkin ini yang dapat Miss Arista sampaikan pada kegiatan pesantren kilat pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss Arista sampaikan ini bisa bermanfaat, menambah wawasan anak-anakku semua SD Muhammadiyah Noyokerten, agar ilmu pengetahuan anak-anakku semua bisa bertambah ke depannya. Oke? Jangan lupa tetap jalankan ibadah bulan suci Ramadan ini sampai menuju hari kemenangan. Mungkin ini yang dapat Miss Arista sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.